sebagai calon guru penggerak modul 1, yaitu sub modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi. Baiklah, di sini saya akan memulai diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu terdiri dari ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif, yang keenam yaitu berpikir kritis. Nah, di sini konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Yang kedelapan, yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini yaitu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini ada pertanyaan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, di sini saya minta Pak Isman sebagai si A-nya, yang si B-nya itu Pak Darman. Baiklah. Pak Isman itu menulis sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Isman.
Nanti tugas Pak Darman, si B-nya membuka kepala tangan Pak Ismam. Bisa dirayu, bisa menghardik, bisa menggelitik, dikelitik bisa juga. Dirayu pakai uang bisa juga. Bisa Ano gaganggam manok mo eh. Ganggaman karang ni pangiti bagi. Gaganggam. Iklitik. Itu. Bagaimanapun saya tidak mau. Digoda. Katakan si penggoda, Pak. Biar Bapak rayu, biar Bapak kasih uang, saya tidak mau. Cocok dengan anu tuh. Tidak mau. Bila Bapak buka gimana pun tidak mau. Udah bisa cocok. Tidak mau. Enggak. Kecuali istri saya. Enggak mau. Enggak. Pasti, Pak. Tulakan deh. Enggak. Tulakan deh. Enggak. Ayo. Harus sampai dapat ya. Harus sampai dapat ya. Sayang. Ayo. Iya, apa dapat lah? Bebas. Iya. Dapat. Tapi sih, Pak. Istri. Kosong. Istri muda. Istri muda. Uang. Iya. Kenapa uang itu sangat berharga bagi Pak Ismam? Karena uang segala-galanya bagi saya untuk membeli pakaian, kemudian makanan, minuman, ya, kemudian bisa beli rumah. Udah melamar ya, Pak. Kemudian beli perabot-perabot rumah tangga. Untuk dicantikkan. Terima kasih Bapak ya, Pak Ismam ya. Jadi di sini uang segala-galanya bagi Pak Ismam. Begitu juga bagi kita. Uang itu segala-galanya untuk memperlancar transaksi dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk membeli makanan, untuk menyekolahkan anak, untuk membeli kendaraan, keperluan pendidikan Nah, jadi di sini uang sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan kita. Nah, di sini sudah, jadi kita lihat lagi ya. Nah, di sini kita masuk disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kita sebagai pendidik harus dapat menuntun siswa menjadi siswa yang disiplin, mencapai manfaat dan kebahagiaan. Karena motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsik. Jika telah terbentuk motivasi disiplin dari dalam diri siswa tersebut, maka siswa akan lebih sadar dan bukan lagi karena paksaan ataupun hukuman. Nah, di sini motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar
siswa. Nah, jadi motivasi intrinsik itu akan bertahan lebih lama atau lebih panjang. Kalau motivasi ekstrinsik itu hanya sebentar saja, seperti hukuman. Kalau kita menghukum anak itu hanya sebentar saja, takut dengan adanya hukuman. Tapi 2 hari atau 3 hari lagi sudah mulai lagi. Jadi motivasi ekstrinsik itu akan mudah-mudahnya. Nah, kalau intrinsik itu akan di dalam tubuh atau di dalam diri siswa tersebut akan lama. Lanjut. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan Ini kan tujuan merah mulia merah. yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Nah, di sini kita masuk motivasi perilaku manusia. Mantap. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini termasuk motivasi dari luar atau dikenal dengan motivasi eksternal. Nah, jadi dia melakukannya itu karena takut kena hukuman. Jadi kayak terpaksa. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, hanya mengharapkan imbalan. Ini termasuk juga motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Tujuan disiplin positif ini bisa tercapai karena mendapatkan motivasi internal. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, hanya guru yang membuat hukuman tersebut, siswa hanya menjalankan peraturannya. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid dengan guru menyepakati apa yang sudah dibikin. Nah, seperti keyakinan kelas disepakati oleh kedua belah pihak, antara guru sama murid. Nah, di sini yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga ini restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses ini berkolaboratif yang
mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Nah, di restitusi ini siswa atau murid itu bisa mencari solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dengan berkolaborasi dengan guru. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada contoh soal pemantik. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, di sini kira-kira nilainya atau keyakinan apa yang ada di sini? Ada Bapak Ibu yang kira-kira tahu? Nah, dengan menggunakan helm supaya apa? Menjaga apa? Keselamatan. Ya, betul. Nilai atau keyakinannya yaitu keselamatan dengan menggunakan helm agar kita selamat. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, nilai apa yang ada di sini? Nilai bersih. Nilai apa lagi? Biar sehat. Ya, betul. Biar sehat atau nilainya ini yaitu Kesehatan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas sehingga murid mudah menerapkannya. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini dalam membuat keyakinan kelas semua murid itu dilibatkan, murid dengan guru. Di sini poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, di sini bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, didengar, dan diakui. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan di sini bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, disinilah 5 kebutuhan dasar manusia dalam kita kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh kasus. Di sini Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa
alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau ada kasus seperti itu? Masuk balik. Coba? Nah, kalau menurut Bu Roslina memanggil orang tuanya supaya orang tuanya tahu kelakuan anaknya di sekolah. Kalau menurut Bu Nurhayati? Ya sama. Kolaborasi dengan orang tua. Ya, betul. Suruh angwe bakal kan anak angwe. Menyuruh orang tuanya membekalkan anaknya supaya tidak terjadi hal seperti itu ya. Ya, betul. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, di sini yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk makan siang Agus. Nah, ini namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Nah, ini berarti nilai kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, jadi ini nilai kekuatan. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, Agus ini merasa bosan dengan bekal kisah itu aja yang dibekalkan orang tuanya, seperti misalnya telur tiap hari. Jadi dia merasa bosan. Nah, ini dia ingin kebebasan. Dia ingin, tapi dia memberontak. Orang tuanya tidak mengerti. Jadi dia ingin kebebasan dengan meminta dengan temannya. Ingin merasa yang baru, yang lain. Lebih enak. Ya, yang lebih enak. Entah itu sambal goreng atau dengan ayam atau kentang daging. Nah, yang kelima ini Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, ini dia menganggap ini iseng saja. Nah, ini termasuk kesenangan bagi Agus, tapi bagi temannya itu kesengsaraan, bukan kesenangan. Iya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, di sini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan sekolah memerlukan sistem yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah, di sini yaitu patuhi aturan saya atau awas. Nah, kasar bahasanya kalau penghukum itu, guru sebagai penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Yang di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, guru di sini posisi penghukum ini merasa dia cara beginilah yang paling benar menurut posisi guru yang sebagai penghukum. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya suaranya lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata
kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah ini contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di sini dengan posisi pembuat rasa bersalah, kata-kata gurunya ini lemah lembut supaya murid tersebut mengakui kesalahannya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, di sini kata-kata guru itu sebagai teman. Yang pertama, ayo bantulah demi bapak ya. Yang kedua, ayo ingat bantuan bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, di sini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan, akan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi siswa tersebut akan memilih guru yang mereka senangi, tidak untuk semua guru dari posisi teman ini. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Dapat memisahkan sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip, catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab pada dalam mengontrol murid. Nah, yang kelima ini posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya,
dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi dari posisi ini, murid ini bersama guru sebagai kerjasamanya yaitu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada murid tersebut. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di posisi inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, karena bisa mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada murid kita. Lanjut. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini posisi penghukum. Nah, katanya yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, posisi guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, yang kelima ini posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di posisi ini mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi pada murid tersebut. Nah, yang terakhir di sini yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu ada 3 tahapan. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, dari segitiga restitusi ini bukan paksaan, tetapi penawaran yang dilakukan oleh guru untuk muridnya dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, tahapan segitiga restitusi yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku
berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini yaitu kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik ini motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini menanyakan keyakinan. Itulah 3 tahapan dari segitiga restitusi. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini kasusnya yaitu Aida sering datang terlambat ke sekolah. Nah, kita nonton video dulu ya. Belum. Baiklah, di sini kita melihat video yaitu contoh penerapan segitiga restitusi. Yang di sini kasusnya Aida sering datang terlambat ke sekolah. Sampai lalu postingan di kantor rumah. Iya. Sampai lalu kan? Setiap kali. Aida ingat lah ya Pak. Oh, itu. Biar Inggris. Aida. Pelap ya. Nama Aida ya. Ya Ustaz, barang Dah haki. Baiklah, di sini kita akan menonton video yaitu contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini kasusnya yaitu Aida sering datang terlambat ke sekolah. Nah, tolong Bapak Ibu ya, videonya ditonton. Ya Bu. Waalaikumsalam, silakan dulu Aida. Aida, tadi sampai lambat ya. Itu menurut ingatan Aida sudah beberapa kali. Aida sering dalam pendapat itu merupakan kesalahan enggak? Aida membuat kesalahan itu wajar. Karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti juga ibu pun pernah melakukan kesalahan. Tapi dengan kesalahan itu kita bisa belajar dan kita bisa memperbaikinya. Setuju? Aida, kita cari solusinya dengan sana ya. Aida sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa Aida sering datang terlambat? Aida tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Kalau tahu terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Menurut Aida, keyakinan kelas apa yang sudah Aida langgar? Kalau menurut Aida disiplin itu penting atau tidak?
itu penting dan bermanfaat bagi kita. Seperti kita lebih bertanggung jawab dan tepat dalam mengerjakan tugas-tugas. Iya Bu, saya menyesal sudah datang terlambat dan saya meminta maaf. Iya Aida, sikap yang sangat baik itu sudah Aida lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Aida, apa yang dilakukan agar Aida itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan juga akan datang lagi agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, Aida sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Aida agar Aida itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan Aida duduk kembali ke kelas ya. Iya, sama-sama. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Kasusnya yaitu Aida sering datang terlambat ke sekolah. Di sini mungkin Bapak atau Ibu guru ada yang ingin bertanya tentang budaya positif yang telah saya sampaikan. Coba Bu Gita Yolanda SPD. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah dalam membuat keyakinan kelas bisa menggunakan kata tidak? Contohnya tidak boleh membuang sampah ataupun contoh-contoh lain sebagainya. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Gita. Di sini dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat positif. Nah, jadi yang tidaknya itu dibuang. Jadi tadi kan contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi itu yang namanya kalimat positif. Nah, seperti ini juga ada contoh. Tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Itu kalimat positifnya. Apalagi contohnya ya. Tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh mengganggu teman. Nah, berarti kalimat positifnya tidak boleh mengganggu teman. Berarti kita harus saling menghormati, saling menyayangi sesama teman. Nah, itu namanya keyakinan kelas yang menggunakan kalimat positif. Nah, bagaimana Bu Gita? Apakah sudah jelas? Ya, jelas Bu Desi. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Udah ada Bu, udah siap. Oh, udah siap. Kalau begitu, kan semuanya sudah mengantuk ya, udah siap. Kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Breakingnya kita menyanyi dulu terlebih dahulu ya. Nanti apa kita? Ikuti gerakan saya ya, semuanya berdiri. Harus menyanyi deh. Lagu-lagu. Nah, saya saja yang menyanyi. Sama-sama menyanyi. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai lisan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan diputar, lunggur-lunggur tangan
kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga tinggi, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Mau lagi es batinya? Jangan sekarang. Nah, udah segar semuanya. Di sini dengan adanya diseminasi budaya positif agar kita bisa menerapkannya di sekolah. Bagaimana caranya kita bisa menghilangkan hukuman? Dengan kita posisi manajer, kita bisa mencari solusi untuk murid kita yang mendapatkan masalah. Dia bisa menemukan solusi untuk dirinya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan adanya bantuan dari gurunya. Jadi dengan itu budaya positif yang ada di sekolah akan bisa terwujud dan akan bisa kita terapkan secara bersama-sama guru yang ada di sekolah ini, ya, dengan berkolaborasi antara kepala sekolah, antara guru-guru yang lain, semua warga sekolah terlibat untuk kita mewujudkan, membangun budaya positif yang ada di sekolah kita, ya. Ya, Bapak Ibu? Iya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi diseminasi budaya positif. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa memberikan waktunya untuk saya melaksanakan diseminasi ini. Saya berterima kasih banyak ya Bapak Ibu ya. Sama-sama, Bu. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 4 Sungai Nyirih, Kecamatan Selaka, Kabupaten Sambas. Tempat Ibu Desika mengajar di Selakau. Saya sangat bangga sekali dengan Ibu Desika yang telah menjadi atau mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak angkatan ke-9. Beliau tergerak dan bergerak dan menggerakkan diseminasi atau pengimbasan yang dipaparkan oleh Ibu Desika merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan program diseminasi yang disampaikan oleh Bu Desika menjadi motivasi dan semoga menjadi permanen untuk memberi motivasi kepada guru-guru SDN 4 Sungai Nyirih. Semoga guru-guru yang belum mengikuti program guru penggerak dapat tergerak untuk mengikuti program guru penggerak yang angkatan yang lain. Semoga dengan adanya guru penggerak yang diikuti oleh Bu Desi dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan disiplin anak. Mudah-mudahan kita akan menjadi dari guru penggerak di sekolah kita akan menjadi sekolah penggerak. Selamat untuk Bu Desika yang telah diseminasi dengan baik dan lancar, santun dan runtun dengan persiapan yang baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberi kerahmatan dari Allah SWT dan diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi. Saya salah satu guru di SDN 4 Sungai Nyirih, Selakau. Saya rekan sejawat dari Ibu Desika Hrisa yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak.
Menurut saya, dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Desika mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplinnya, tapi mereka disiplin karena faktor intrinsik, bukan dalam dirinya. Karena itu dari sini guru juga sangat baik, karena kita jadi tahu memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai teman, ataupun manajer. Tapi setelah diseminasi saya ingin memposisikan diri saya sebagai manajer, karena posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mendukung siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa menanamkan kepada diri kita maupun kepada siswa motivasi intrinsik. Semoga dari adanya diseminasi ini budaya positif bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita agar menjadi yang berkarakter. Sukses terus untuk Ibu Desika Herisa dan sukses juga program guru penggerak angkatan 9. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah pernah mendengar keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Tapi peraturan yang kita yakini yaitu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini agar kita berusaha bertanggung jawab untuk meyakini apa yang telah kita sepakati. Nah, itu namanya keyakinan ya. Nah, keyakinan kelas itu bersifat kalimat positif, yang mana contohnya di sini yaitu kalau kesepakatan antar teman yaitu saling menghormati. Begitu juga sesama dengan guru ya. Contohnya saling menghormati. Tidak boleh nakal dengan teman. Itu tidak boleh. Itu berupa kalimat negatif. Harus berupa kalimat positif. Saling menghormati. Begitu juga contoh lain di sini. Misalnya di dalam ulangan tidak boleh mencontek. Apakah boleh keyakinan kelas tidak boleh mencontek? Karena itu menggunakan kalimat negatif. Yang betulnya yaitu dalam ulangan kita harus jujur ya. Nah, itu namanya keyakinan kelas yang berupa kalimat positif. Keyakinan itu harus berupa kalimat positif. Mengerti anak-anak?
sekalian tentang keyakinan kelas kita. Begini saja nanti ditempel. Nanti sekalian kita baca sama-sama. Habis itu kita sepakati. Nanti yang mana masuk nilai-nilai kebajikan universal itu, baru ini yang kita ambil ya. Kita seleksi. Udah? Nah, siapa Bilkis boleh ditempel satu-satu dulu. Di sini ya, nempelnya ya di atas semua. Siapa lagi? Maju yang sudah selesai. Buatkan supaya mau ambil kamu. Mama kita selesai. Udah. Ya, itu lagi apa kalau bisa. Nggak bisa. Mana lihatnya? Ini ada. Kita lihat di sini sedikit. Kenali. Ini akan sebaliknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 19. Masih orang berapa lagi? Muhammad, Rizky, Waldo, tiga. Dan siapa lagi? Lutfi udah selesai. Udah. Nanti kita sama-sama ya. Ya, sama-sama ya. Nah, kita baca sama-sama. Tolong Aida, maju ke sini bacanya. Nah, yang pertama ini apa? Keyakinan kelasnya. Tidak boleh kita sepatu. Kata ibu tadi, kalau tidak boleh buka sepatu itu apakah kalimat negatif atau kalimat positif? Positif. Kalimat apa? Kalau tidak ada tidak. Ah iya betul, kalimat negatif. Jadi ini untuk keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Ah yang kedua, menghormati guru. Ah ini bisa menghormati, kita ambil saja menghormati ya. Ya, ini kita juga menghormati. Yang menghormati ini betul. Nah, ini kalimat positif. Yang ketiga, coba dibaca oleh Nur Fazila. Nih. Yang ketiga ini apa ini? Ya, duduk. Tidak boleh mencontek teman yang mengerjakan tugas. Itu kalimat negatif atau positif? Nah, kalau keyakinan kelas boleh atau tidak menggunakan kalimat negatif? Nah, jadi
Coba dibaca oleh Putri sini. Ini menggunakan kalimat negatif juga, tidak boleh buka sepatu. Yang ketujuh, coba Rifki Hafiz. Ini. Ini kalimat negatif apa positif? Kita harus mengerjakan dengan jujur. Betul positif. Tapi sudah ada tadi ya, jujur. Ya, betul kan? Ini kita simpan karena sudah ada jujur. Nah, boleh nak double sampai do iki, tidak boleh. Ya. Di sini yang ke-9, coba Nur Aisyah baca sini. Sini Nur Aisyah. Sama juga ini. Kita tidak boleh meniru, sama juga dengan tadi apa kalau kalimat positif? Jujur. Sudah ada, jadi kita simpan di sini saja ya. Lanjut lagi. Coba Lutfi baca yang ini. Di sini tidak boleh terlambat datang sekolah. Itu negatif atau positif kalimatnya? Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Negatif. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, datanglah sekolah tepat waktu. Ya. Ya, kita tempel di sini sudah ada 5 ya. Lanjut lagi. Coba dibaca. Coba dibaca oleh Nurul. Sini. Ini apa Nurul? Sembarang buang sampah. Betul. Tidak boleh sembarang buang sampah. Itu kalimat positif atau negatif? Jadi kalau kita ubah menjadi buanglah sampah pada buanglah sampah pada tempatnya udah ada. Jadi kita simpan di sini ya. Selanjutnya lagi Citra Laura. Coba Citra Laura sini baca, kita sama-sama bacanya. Tidak boleh mencontek ini menggunakan kalimat positif atau negatif. Jadi tidak boleh mencontek sama juga dengan jujur. Kalimat positifnya udah ada, kita simpan sini. Lanjut lagi. Ya, sini. Apa bacaannya ini? Dari dulu. Tidak boleh berkelahi itu menggunakan kalimat negatif. Jadi kalau tidak boleh berkelahi itu kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu saling menyayangi ya. Saling menyayangi. Bukan saling menyayangi, jadi kita ubah. Lanjut lagi. Arif sini. Nanti habis ini Bilkis ya, Khalifah.
Abdul Arif. Di sini bacaannya tidak boleh menyontek saat belajar. Tadi udah ada kan sama juga dengan apa tadi? Ya, kalimat positifnya yaitu kita harus ini sama juga ya. Kalau banyak kan tidak boleh, satu saja. Coba lanjut lagi Bilqis hari Ibu tunjuk. Bilqis, Khalifa. Ini baca. Ini dulu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini menggunakan kalimat positif. Tapi tadi sudah ada buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ini sudah sama, kita simpan ya. Lanjut. Stefano. Ya, jadi di sini sama juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, jadi berada yang sama. Coba siapa lagi yang belum? Ini sini. Ini baca dulu ya. Udah duduk. Tidak boleh berkelahi di kelas sama teman, sama juga saling menyayangi ya, atau saling menghormati. Udah ada di sini. Lanjut. Hilal sini. Hilal, kita sama-sama bacanya supaya kalian tahu kesepakatan kelas. Tidak boleh buka sudong di sekolah. Dan di sini sama juga tidak boleh berkelahi di kelas. Sama juga harus saling menghormati. Lanjut. Kaila. Lanjut ke depan Kaila. Di sini saling menghormati dan menyayangi, sama juga dengan di atas ya. Saling menghormati. Lanjut, masih 3. Nabila nih. Nabila. Jadi tadi sudah harus kita saling menghormati. Lanjut, Fajrul. Ya, duduk. Tidak boleh mengejek guru, sama juga saling menghormati. Ya, sudah ada, kita harus saling menghormati. Lanjut, Muhammad Fikri. Di sini harus jujur belajarnya. Jujur tadi udah ada atau belum? Yang kita dapat kesepakatan kelas ini ada 6 ya. Yang pertama menghormati. Yang pertama saling menghormati. Ada 5 cuma sama tadi. Yang kedua apa? Jujur.
Ya, menghormati. Yang kedua, jujur. 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 Yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang keempat, saling menyayangi. Saling menyayangi. Yang kelima, datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Dan kalau sudah selesai, kalian nanti harus melaksanakan apa yang kita buat ya, yang telah kita sepakati, keyakinan kelas yang telah kita sepakati, harus kita laksanakan sama-sama. Ya, sudah, kalau sudah di sini Ibu akhiri